Pelangi Sehabis Hujan, karya Fau Masi. Dari kumpulan cerpen Aku, Dia, dan Mereka. Gemuruh ombak sayup-sayup terdengar, memecahkan keheningan, membuat suasana malam itu terasa semakin dingin. Eta, yang pada saat itu masih berusia 5 tahun, tampak sedang berbaring sembari menatap remang-remang cahaya yang menyusup melalui celah pintu kamarnya. Tak lama kemudian, terdengar suara keributan dari ruang tamu. "Sekarang, kamu harus memilih aku atau dia," ujar Bu Marta sambil menunjuk perempuan itu. "Aku memilih dia," ujar Pak Aan sambil menuju wanita tersebut. "Baiklah, jika kamu memilih wanita ini, maka aku akan pergi bersama anak-anak," ujar Bu Marta lagi. Ia terdiam dan hanya bisa mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya. Ia tak mampu melakukan apa-apa pada saat itu, mengingat usianya yang masih sangat kecil. Pertengkaran kedua orang tuanya merupakan hal yang paling ia benci. Entah mengapa, mereka selalu bertengkar. Ini bukan pertengkaran yang pertama. Ada rasa kesedihan yang mendalam. Ia tak bisa melakukan apapun selain melihat segala yang terjadi dengan keluarganya. Eta menyimpan semua kesedihan itu di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, "Eta, ayo ikut mama. Kita pergi, nak," ujar Ibu Marta sambil membangunkan Eta dari tempat tidur. Eta pun segera bangkit dan menggandeng tangan ibunya. Sesampainya di pintu, "Aku memilihmu saja. Anakku ada bersamamu," ujar Pak Aan tiba-tiba. Bu Marta pun terdiam sesaat, dan kemudian berkata, "Baiklah, jika kau memilihku, maka wanita ini harus pergi dari sini." Pertengkaran pun akhirnya mereda, malam pun kembali sunyi. Eta kembali ke tempat tidur dan terlelap. Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi dalam keluarganya. Beberapa waktu lalu, hal seperti ini juga pernah terjadi. Entah sejak kapan Pak Aan yang pada awalnya sangat mencintai Bu Marta berpaling mengkhianatinya saat ini. Pak Aan adalah seorang supir antar kota yang jarang pulang ke rumahnya. Dalam pekerjaannya, ia bertemu dengan banyak klien yang diantaranya adalah wanita-wanita penggoda. Para wanita tersebut sering memberikan barang-barang kepada Pak Aan. Pak Aan pun selalu berusaha menutupi kesalahannya. Dan anehnya, Bu Marta selalu berhasil mengungkapkannya. Ketika Bu Marta mencoba untuk mengungkapkan kesalahan suaminya itu, Pak Aan selalu memukulnya dan melakukan hal-hal lain yang bagi Eta itu sangat menyakitkan. Sehingga membuatnya sempat trauma dan memutuskan untuk tak ingin menikah. Keesokan harinya, wanita itu berpamitan kepada ibuku dan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah kami. Ada perasaan lega dalam hatiku, dan aku berharap wanita tersebut tidak akan kembali. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Bu Marta dan Pak Aan memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Eta merasa cukup sedih karena harus meninggalkan kampung halamannya dan para saudara-saudaranya. Kebersamaan yang selama ini mereka rasakan terpaksa terhenti karena kepindahannya. Dengan berat hati dan berlinang air mata, Eta memasuki mobilnya. Ada kecemasan, kesedihan, dan kerinduan yang dalam akan kampung halamannya itu. "Sampai bertemu kembali kampung halamanku," bisiknya dalam hati. 1 tahun setelah kepindahan keluarga Pak Aan, tiba-tiba terdengar kabar yang begitu memilukan. Tempat tinggal mereka dahulu terkena bencana alam. Ombak menyapu habis seluruh rumah dan isinya, termasuk beberapa dari saudara Pak Aan,
juga ikut menjadi korban bencana alam yang dahsyat itu. Setelah mendengar peristiwa itu, Eta pun menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang berencana memindahkan mereka, maka mungkin mereka akan menjadi salah satu korban peristiwa itu. Sungguh sebuah takdir yang tidak dapat ditebak oleh manusia. Tuhan telah merencanakan hal indah untuk keluarga Eta.